Shalom adik-adik semuanya. Shalom, Kak. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan di mana kita masih diberi kesempatan untuk beribadah minggu. Adik-adik penuh semangat dan sukacita ya untuk beribadah minggu. Ya, oleh sebab itu adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Baiklah adik-adik, karena kita akan memasuki ibadah, kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu sambil sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita nyanyikan.
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, yang mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga pada minggu hari ini kami masih boleh mengadakan ibadah walaupun Tuhan secara online. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami, terkhusus buat anak-anak kami Bapa, supaya acara kebaktian kami ini boleh berlangsung dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mulai acara kebaktian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya kita akan membacakan ayat hafalan. Nah, adik-adik siapa yang masih ingat ayat hafalan kita pada minggu yang lalu? Ayat tertulis di mana, Nak? Iya. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Ezekiel Simanjuntak dari WIK Nazaret, akan membaca ayat hafalan yang minggu lalu.
Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Nah, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita pada minggu ini yang tertulis di Yesaya 11 ayat 3. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Baik, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, demikian ayat hafalan kita pada minggu ini. Tante harap adik-adik sekolah minggu harus hafal ya nak ya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Adik-adik sekolah minggu, duduk yang bagus ya, tidak ada yang jalan-jalan ya. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang memberikan kesehatan, yang memberikan waktu buat kami untuk beribadah pada minggu hari ini, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut berkat-Mu. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa dan sehat selalu. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Nats Khotbah hari ini dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Yang belum bisa membaca, diikuti dalam hati dan didengarkan dengan baik-baik. Demikian tertulis di atas perikop Raja Damai yang akan datang. Pasal 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Pasal 2, ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 3, ya,
kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita telah melewati 1 tahun kalender gerejawi, yaitu mulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2020. Sedangkan kita memasuki tahun baru gerejawi dan masa-masa Advent. Minggu hari ini yaitu Advent yang pertama, Minggu tanggal 6 Desember 2020, Advent yang kedua. Minggu tanggal 13 Desember 2020, Advent yang ketiga. Minggu tanggal 20 Desember 2020, Advent yang keempat. Kemudian kita memasuki tanggal 25 Desember 2020, perayaan Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat, Raja Damai. Sebelum perayaan Natal, berarti ada 4 kali kita merayakan Advent. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan Advent. Pertanyaan dari Amang, siapakah Yesaya itu? Adakah yang tahu adik-adik sekolah minggu? Ayo. Iya, Yesaya adalah seorang nabi besar. Yesaya bernubuat sekitar 40 tahun pada zaman Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda. Apakah tugas Nabi Yesaya yang dipilih dan yang diutus oleh Allah di tengah-tengah bangsa Israel? Tugas Nabi Yesaya adalah mengingatkan dan mengajak bangsa Israel supaya bangsa Israel hidup menurut ajaran Allah dan hidup berlaku adil. Pada pasal 11 merupakan nubuat yang ditulis oleh Nabi Yesaya tentang Raja Damai yang akan datang, yang akan menghakimi dunia. Adik-adik sekolah minggu, siapakah Raja Damai itu? Ayo, siapa yang tahu? Pada ayat 1 tertulis, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Berarti pada pasal ayat 1 tadi, ayat 1 tertulis bahwa Raja Damai itu adalah keturunan dari Isai atau keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, yang kelahirannya atau yang kedatangannya kita rayakan setiap tanggal berapa? Ayo. Ya, tanggal 25 Desember. Namun kita percaya dan Yesus berkata bahwa dia akan datang lagi yang kedua kalinya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah ciri-ciri Raja Damai itu? Adik-adik sekolah minggu ada yang tahu enggak ciri-ciri Raja Damai itu? Ciri-cirinya antara lain, yang pertama ada tertulis pada ayat yang kedua, yaitu Roh Allah akan ada padanya.
yaitu roh hikmat yang mampu membuat pilihan dan keputusan dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Roh pengertian mampu mengerti dan memahami kehendak Allah. Roh nasihat mampu menunjukkan jalan yang benar. Roh keperkasaan berani melakukan yang baik dan benar, serta berani menghadapi tantangan-tantangan untuk mencapai kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian, roh pengenalan mampu mengenal Allah melalui ciptaannya. Selanjutnya, roh takut akan Tuhan, yaitu mampu tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta takut terpisah dengan Tuhan. Ada yang sekolah minggu yang kedua tertulis pada ayat 3a. Kesenangannya takut akan Tuhan. Yang ketiga tertulis pada ayat 3b. Tidak menghakimi dengan sekilas pandang. Maksudnya tidak menghakimi menurut apa yang nampak, apa yang terlihat, tetapi menghakimi dengan adil. Tidak menghakimi secara sepihak. Kemudian yang keempat tertulis pada ayat 3c. Tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Maksudnya adalah menjatuhkan keputusan dengan jujur tanpa dipengaruhi orang lain. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang terjadi apabila Raja Damai ada atau datang? Yang pertama, boleh kita lihat ayat 1 sampai ayat 5, yaitu pulihnya hubungan Allah dengan manusia. Kemudian yang kedua, ayat 6 sampai ayat 9, pulihnya hubungan manusia dengan alam. Yang ketiga, ayat 10, pulihnya hubungan manusia dengan manusia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya damai dan kedamaian itu? Damai maksudnya ada rasa aman, ada rasa tentram, ada rasa tenang, kemudian ada kerukunan. Apa itu kedamaian itu? Yaitu hati yang tenang, hati yang aman, hati yang tenteram dan sejahtera, meskipun di tengah-tengah keributan yang sangat luar biasa. Adik-adik sekolah minggu, nats ini mengajak kita yang telah menerima damai sejahtera dari Yesus Kristus menjadi pelaku-pelaku pembawa damai sejahtera. Yang pertama, dapat berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya di situ dapat menerima kekurangan yang ada pada diri kita, dapat menerima kelebihan yang ada pada diri kita, kemudian mensyukuri segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya, dapat merubah diri kita untuk lebih baik lagi.
Yang perlu kita perhatikan lagi yang kedua, dapat berdamai dengan sesama manusia. Nah, kita dalam hidup kita berinteraksi atau berhubungan dengan sesama manusia. Ada di dalam keluarga, ada di sekolah, ada di gereja, ada di lingkungan kita, di mana kita berada, tetangga kita. Tentu kita berinteraksi, berhubungan dengan sesama. Dan di situ kita dapat berdamai dengan sesama kita. Di rumah, tentu kita dapat menerima kekurangan dan kelebihan kakak, abang kita, adik-adik kita, orang tua kita juga. Juga dapat menerima kekurangan-kekurangannya. Yang selanjutnya, menegur seseorang itu tanpa menyakiti hatinya. Kemudian kita tidak balas dendam, walaupun kita sudah disakiti. Dan kita harus merasakan bahwa kita adalah bagian dari keluarga yang tidak dapat terpisahkan, yang selalu menyayangi, yang selalu mengasihi. Kita juga harus menyadari bahwa kita membutuhkan keluarga. Demikian juga di lingkungan kita. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan mereka-mereka yang ada di lingkungan kita. Jika ditegur, kita tidak sakit hati. Malahan kita harus berterima kasih kepada orang yang menegur kita di saat kita lalai, di saat kita alpa, di saat kita melakukan kesalahan, kesilapan. Kemudian jika dibuli, tahu enggak dibuli? Nah, diejek-ejek orang, diejek-ejek teman. Jangan masukkan ke dalam hatinya. Dianggap aja angin lalu gitu. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, jadilah seperti penerang yang selalu bersinar, menerangi di sekitar kita. Jadilah garam yang dapat bermanfaat di lingkungan sekitar kita. Lawan jadi kawan, musuh jadi saudara. Kemudian kehadiran kita membawa sukacita, keriangan, dan harapan bagi orang lain. Adik-adik yang sekolah minggu, yang ketiga adalah dapat berdamai dengan alam. Kita membutuhkan alam, sehingga kita dituntut untuk mengelola alam di sekitar kita dengan baik. Melakukan penghijauan diri. Tahu enggak? Adik-adik sekolah minggu, penghijauan diri, yaitu tidak merusak dan tidak mencemari alam sekitar kita. Dengan berarti kita menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Cara khusus adalah di rumah, dan kita merawatnya. Hidup selaras dengan alam, kemudian menyadari bahwa alam adalah partner kehidupan di dalam kehidupan kita. Jadi ada di sekolah minggu, diingatkan kita tadi, dapat berdamai dengan diri sendiri, dapat berdamai dengan sesama manusia, dapat berdamai dengan alam. Selamat merayakan Advent. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami pelaku-pelaku damai di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami untuk melakukan itu seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami tidak mengandalkan pikiran kami, tidak mengandalkan pengetahuan kami, tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi hanya Engkaulah yang berkuasa, yang menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, berkati majelis gereja, berkati segala jemaat-Mu, HKBP Batu Haji, berkati negara kami ini Indonesia, berkati daerah kami Kota Batam menjadi yang damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jauhkan kami dari COVID, Corona pada pandemi tahun ini. Jauhkan kami dari mara bahaya. Berkati segala pekerjaan orang tua kami menjadi sukacita di dalam keluarga dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati makanan, obat, dan minuman yang dalam keadaan sakit supaya mereka sembuh. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Harta
Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.